وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada yang patut kita ucapkan di pertemuan yang baik ini selain tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, karena semua nikmat yang kita dapatkan dan yang kita manfaatkan di kesempatan yang baik ini tentunya semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pujian yang paling indah senantiasa kita lantunkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu. Allah mengatakan, ya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmat dariku, walaupun sedikit nikmat itu, tapi kalau kita bersyukur, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Oleh karena itu, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, ya, segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah di pertemuan yang baik ini, berbahagia ini, kita akan sedikit berbicara, ya, tentang ibadah yang sangat penting di dalam Islam. Ya. Seberapa penting ibadah tersebut, ya. Itu pentingnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Setelah syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, atau wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, maka syahadat yang kedua yakni apa? Apa yang kedua syahadatnya? Maaf, rukun yang kedua apa? Perkara yang kedua terbesar setelah syahadat? Salat. Sebelum kita jauh melangkah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui atau perlu kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin, ya. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab ini seorang, ya, Amirul Mukminin. Beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Ya, beliau memimpin Islam selama berapa tahun? 20 tahun. Masya Allah. Rasulullah meninggal pada tahun 11 Hijriah. Maaf ya, 10 tahun beliau, ya. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar Siddiq yang meninggal 2 tahun setelah Nabi SAW. Yakni pada tahun 13 Hijriah. Kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang memimpin Islam selama 10 tahun. Dan beliau meninggal pada tahun 23 Hijriah. Meninggal diapakan? Pernah dengar kisahnya? Beliau ditikam, ditusuk, ya, oleh orang Majusi karena dendam, ya. Orang Majusi ini bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yakni Fairuz namanya. Fairuz, yang sekarang dibuatkan kubur sampai dijadikan dielu-elukan sama orang-orang Syiah. Ya, sama orang-orang Syiah. Cukuplah hal ini memberikan kabar kepada kita bahwa orang-orang Syiah yang benci dengan para sahabat. Benci dengan para sahabat. Adapun kita memuliakan mereka, mendoakan mereka, dan yang paling penting meneladani cara beragama para sahabat.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Umar bin Khattab mengatakan, ini perlu kita catat dengan tinta emas ini. Ada yang bawa tinta emas ya? Beliau mengatakan, kalau engkau mengatakan seseorang itu baik, maka lihat dengan salat, lihat dari salatnya. Ya, mudah nggak Pak? Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini orangnya baik banget Tat, Masya Allah. Kenapa antum katakan baik? Suka neraktir. Ya Allah. Ini belum baik ini orangnya. Ya. Terus gimana cara ukurannya dan racanya orang baik itu gimana? Kalau dia menjaga sholat. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang punya anak perempuan, ketika datang melamar seorang yang baik, kita anggap baik, maka yang paling pertama kita tanyakan sama laki-laki tersebut apanya? Sholat. Maaf, sebelum kami panjang lebar berbicara, maaf, saya mau tanya dulu. Iya, ada apa? Adek ini sholat atau enggak? Oh, kadang-kadang Pak. Oh, Masya Allah. Kadang-kadang apa ini? Kadang-kadang enggak, kadang-kadang tidur juga. Jadi enggak pernah sholat dia. Yakin Bapak Ibu sekalian, orang seperti ini orang enggak baik. Pasti. Umar bin Khattab mengatakan. Kenapa? Karena hak terbesar Allah saja dia berani langgar. Ya, apalagi kalau selain dari hak Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak Ibu sekalian, begitupun dengan wanita. Ketika kita ingin lihat, ada kisah menarik ini. Ini cerita dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalam. Beliau pernah berbicara sama kami, sama kita. Ketika ada seorang temannya beliau ingin melamar seorang wanita yang miskin. Miskin Bapak Ibu sekalian. Ya. Namun Masya Allah kokoh di atas agama. Nah, akhirnya ibu dari laki-laki ini mengatakan, kenapa nggak cari yang lain aja katanya. Kenapa nggak cari yang lain aja katanya. Kenapa nggak si fulana dan seterusnya. Kenapa mesti si dia ini? Apa kata laki-laki tersebut? Ya, tidaklah sesuatu yang membuatku berani datang melamar dia kecuali karena agamanya. Ya, aku nggak mau wanita yang aku jadikan istri itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Wanita yang tidak bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia juga nggak akan mampu mentaati suaminya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, Allah saja yang memberikan segalanya kepada dia, berani dia untuk tidak taat kepadanya. Bagaimana lagi kalau kita yang cuma berikan makan dan minum saja? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling pertama kita mesti catat. Dan semoga ini bukan cuma tercatat di kertas-kertas kita, namun yang paling penting ini tercatat di dalam hati kita dan ingatan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membahas tentang perkara sholat ini? Ya, karena sudah menjadi barang sesuatu yang lumrah saat ini Bapak Ibu sekalian. Sholat itu disepelekan, dikesampingkan, di nomor sekiankan. Bahkan di antara kita sendiri Bapak Ibu sekalian, muslim muslimah yang malu izin untuk sholat. Masih ada orang seperti ini. Itu kalau lagi ketemu dengan pembesar-pembesar, ya, itu jam-jam sholat biasa lupa. Kenapa? Malu izin katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat Bapak Ibu sekalian, ini menandakan apa? Kecilnya pengagungan dia terhadap sholat. Makanya di kesempatan yang baik ini saya ingin sampaikan beberapa keutamaan sholat. Ini baru keutamaan. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya mungkin bahayanya. Ingat Bapak Ibu sekalian, sholat itu kalau ditinggalkan bukan cuma agama, akhirat yang berbahaya, tapi di dunia Allah akan berikan ganjarannya. Nah, tapi sekarang berbicara tentang apa? Keutamaan menjaga sholat, supaya kita semangat menjaga sholat. Karena kalau ada orang mengetahui keutamaan, maka dia akan mudah untuk menjaga. Sama dengan pernah PNS Pak, umurnya sekarang
50 sekian tahun. Saya tanya, umur berapa tahun Pak masuk PNS Pak? Umur 20 berapa begitu? 25, 27 ya. Saya tanya berapa tahun Anda mengabdi? Itu puluhan tahun Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat, istiqomah dia bisa masuk pagi, pulang sore. Berapa tahun? Puluhan tahun Bapak Ibu sekalian. Ada apa kira-kira? Apa yang membuat dia bisa istiqomah seperti itu? Karena ada apa? Yang dia dapatkan dari amalan tersebut. Begitupun perkara agama. Kalau kita ingin semangat menjalankan, maka pelajari, baca, selami keutamaan-keutamaannya dan bahaya meninggalkannya. Di antaranya, yakni yang poin yang pertama, salat adalah penyejuk hati seseorang. Ya, dia merupakan penghibur, pelipur laras seseorang. Ini bagi orang yang benar salatnya, Pak. Ya. Jadi kalau masih ada yang menganggap salat itu sebagai apa? Sesuatu hal yang berat, ya, yang mengangkat tangannya masih berat, masya Allah, maka maaf, ya, mungkin ada kesalahan pada diri Anda. Ini kayaknya sholat nggak cocok dengan anak nih tat ini. Bukan gitu. Kita yang harus mencocokkan diri dengan ibadah, ya, karena ibadah tidak ada salahnya, Pak. Yang salah itu biasanya siapa? Kita yang salah. Nabi SAW secara tegas mengatakan apa? Salat itu penyejuk hati dan penghibur seseorang. Jadi kalau ada orang salat, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan merasakan galau. Kenapa orang sekarang lagi tren-trennya pasang status lagi galau? Masya Allah. Ada nggak yang seperti itu, Pak? Banyak, Pak, ya. Apa saudaranya galau, apa lagi yang lain? Apa lagi yang lain? Biasanya lagi nggak mood, bad mood ya. Ya, lihat orang beriman nggak perlu cari obat galau. Kenapa? Karena sholat yang dia miliki sejatinya itu alat obat untuk apa? Membuat dia terhibur. Dengarkan perkataan Nabi SAW, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-thib wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dijadikan kesenangan bagi laki-laki tentunya, yakni dari dunia ini wanita dan minyak wangi. Ini sudah sesuatu yang lumrah Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kata Nabi SAW, wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk hatiku, yakni ketika aku sholat. Lihat. Jadi kalau ada orang yang sholat lantas tidak mendapatkan kesejukan hati, maka ada yang salah sama dia. Ada yang salah. Masih berat. Ya, makanya orang kalau nikmat, sudah merasakan nikmatnya iman, dia akan lezat beribadah. Dia akan lezat beribadah. Tidak dibangunkan lagi sholat malam, nggak perlu. Alarm itu lewat alarm. Kenapa? Karena sudah ada kelezatan. Sama dengan apa Bapak Ibu? Makan. Makan itu biar nggak disuruh makan itu kalau lapar itu, Pak. Iya kan? Cari, dia akan mencari. Kenapa? Karena ada kebutuhan di situ. Sejatinya sholat juga harus seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada orang yang tidak sholat, maka dia merasa kurang dalam hatinya. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Daud, ketika Nabi SAW habis perang. Orang kalau perang letih nggak, Pak? Orang perang dulu, Pak, nggak sama sekarang. Sekarang itu di sini berdiri, kena di sana. Ya, dulu betul-betul tuh berhadapan. Pedang dengan pedang, fisik dengan tinju, ya, masya Allah. Iya, jadi kalau orang pulang dari kegiatan seperti itu capek nggak? Capek sekali. Lihat Nabi SAW ketika para sahabat sedang beristirahat, sedang baring-baring, capek letih. Apa kata Nabi SAW? Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah. Wahai Bilal, berdirilah untuk apa?
nyamankan kami, istirahatkan kami dengan sholat. Lihat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sholat itu bukan sesuatu beban lagi bagi mereka. Tapi sholat itu merupakan apa? Kenikmatan. Bagi siapa? Bagi yang benar sholatnya. Ya, sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu sekalian, bahwa jadikan kita harus berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, maka nggak ada lagi yang namanya galau, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi yang namanya apa, sakit hati sampai bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Ada nggak orang sakit hati sampai bunuh diri, Pak? Banyak. Kenapa? Karena nggak ada tempat pelarian bagi dia. Ya, tidak ada tempat yang bisa membuat dia nikmat. Orang beriman enggak. Orang beriman, makanya orang beriman itu Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu mudah sekali. Ya, tidak mesti orang kaya bahagia, Bapak Ibu sekalian. Tidak mesti orang yang sehat itu bahagia, belum tentu. Ada orang yang sakit tapi bahagia daripada orang yang sehat. Ada orang yang miskin, ya, lebih bahagia daripada orang yang kaya. Kenapa? Yang tadi letaknya. Nah, dan kenikmatan sholat ini, nikmat ketika sholat ini bisa didapatkan oleh orang miskin maupun orang kaya. Betul tidak? Orang yang sehat maupun orang yang kuat, orang yang enggak. Orang sehat maupun orang yang sakit. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara manfaat menjaga sholat, ini yang paling penting, yakni membuat dia terjaga dari kekejian dan kemungkaran. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang benar sholatnya, maka pasti sholatnya ini akan mencegah dia dari apa? Kekejian dan kemungkaran. Nah, makanya kita nggak perlu heran Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu heran, ya. Ada orang yang dulunya Masya Allah susah sekali diatur. Kesana kemari dapat cerita terus. Setelah dia sholat, dia pun tenang, dia pun berakhlak yang baik, dia pun menjadi orang yang beradab, dia pun menjadi orang yang baik. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Karena dia sudah sholat. Ini sejatinya Bapak Ibu. Ya, sejatinya, seharusnya. Lihat perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bagi orang-orang yang menjaga sholatnya dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, apa itu Ankabut? Al-Ankabut, laba-laba. Kita sering lihat ya. Makanya ini salah satu metode memudahkan ngajari anak bahasa Arab. Kalau bisa di dinding-dinding itu dipasang, pintu pasang tulisan Arab, babun. Ya, di meja pasang maktabun. Di kursi ditempel. Kan bisa kan di laminating itu ditempel kursiun. Jadi anak-anak diajarkan seperti itu, jidarun, ya, bilatun, apa namanya, lantai dan seterusnya. Apanya nama-nama hewan, ankabut, ya, namal kan apa? Semut, ya, fil, dalam Al-Quran semua itu disebutkan, ya, himarun, keledai. Nah, ini salah satu metode mengajarkan anak. Sebenarnya nggak susah. Yang susah itu memulainya, ya. Saya kaitkan lagi dengan pendidikan pendidikan anak ini. Nah, jadi Ankabut kita sepakat apa tadi? Laba-laba. Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah 29. Ini surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari apa? Perbuatan keji dan kemungkaran. Jadi kalau ada orang yang masih akhlaknya buruk, maaf, mungkin ada sesuatu dalam sholatnya. Berarti sholatnya belum berhasil, sholatnya belum bermanfaat bagi dia. Kenapa? Akhlaknya masih buruk. Dia suka apa namanya, membuat keributan, umpamanya keributan, entah keributan di rumahnya, keributan di apa namanya, lingkungannya, keributan, pokoknya keributan macam-macam. Maka maaf, mungkin orang ini sholatnya nggak benar.
Kenapa gitu? Iya, Allah yang katakan seperti itu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kalian dari kekejian dan kemungkaran. Nah, ini seharusnya menjadi motivasi kita Bapak Ibu sekalian. Aku udah salat. Ya kan? Masa aku masih melakukan ini? Aku kan udah salat. Masa aku masih membangkang sama suami umpamanya, kurang ajar sama orang tua. Ya, anak istri pun suami pun begitu. Aku udah salat. Masya Allah, masa masih zalim sama istri umpamanya, kejam terhadap anak-anak dan seterusnya. Ini seharusnya yang kita lakukan. Ya, jangan seakan-akan sholat itu sudah, yang penting kan sholat udah. Enggak. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat? Ini diantara tujuannya. Yang pertama apa? Untuk membahagiakan hati orang mukmin. Yang kedua apa? Supaya manusia itu bisa terjaga dari apa? Kekejian dan kemungkaran. Nah, ya silakan. Tafadhol. Sama nih orang itu juga nih. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nah. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang mukmin menjadikan salatnya itu bisa mencegah dia dari apa? Dari perbuatan keji dan kemungkaran. Karena buat apa seorang salat? Ya, lantas akhlak dan adabnya masih gitu-gitu aja. Bahkan banyak laporan masuk kepada kita. Tat, ini anak-anak tat, mending dulu katanya. La ilaha illallah. Iya, banyak kan seperti itu. Justru anak saya sholat, anak saya pakai jilbab besar, anak saya jenggotan, tambah kurang aja sama orang tua, gak bisa diatur dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ada yang salah ini. Ada yang salah. Makanya sering-sering ya kami sampaikan di kajian-kajian kami itu bahwa ingat, hijrah itu kan memberikan efek positif. Ya enggak? Seseorang yang pindah dari negatif menuju kepada positif. Ingat, positifnya ini harus memberikan efek yang pertama kepada siapa? Orang tua, istri, anak-anak, orang yang berada di sekitarnya. Baru berhasil yang namanya hijrah. Karena sekarang kayaknya orang ini memahami hijrah itu cuma sekedar ganti penampilan saja. Ke Tanah Abang beli baju, beli celana, beli kopiah, udah hijrah, udah. Bukan itu inti dari hijrah. Bapak Ibu sekalian, itu baru setetes dari apa? Dari lautan hijrah. Itu baru setetes. Ya, masih banyak yang mesti kita pahami dalam kalimat singkat ini, namun syarat dengan makna. Ini yang kedua. Jadi, saya inginkan kepada para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan salat kita pencegah kita dari yang namanya kekejian dan kemungkaran. Kemudian berikutnya, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat sebagai penolong manusia. Ya, terkait urusan agama dan dunia. Jadi tempat kembali kita itu salat. Ya. Bahkan salat ini bisa kita jadikan wasilah, perantara kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan, ya, bahkan sering mendengarkan banyak orang yang mengatakan antum yang salat itu belum tentu selamat katanya. Ente yang salat itu belum tentu selamat katanya. Kita balik sekarang Bapak Ibu sekalian. Kalau uang yang sholat aja belum tentu selamat, gimana yang gak sholat? Lebih gak mungkin lagi. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas ayatnya dalam Al-Quran. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, surah keberapa? Surah kedua. Ayat ke-45 juga. Tadi surah Al-Ankabut ayat ke-45 juga. Ini surah Al-Baqarah ayat ke-45 juga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'in, dan jadikanlah ya sabar dan salat sebagai penolongmu.
Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Salat dan sabar. Lihat-lihat Pak, salat dan sabar. Padahal sabar ini lebih, orang kan pikirannya sabar lebih luar biasa daripada salat. Ternyata enggak. Salat itu menghimpun semua ibadah-ibadah hati dan raga kita di dalamnya. Betul tidak Pak? Doa ada enggak dalam salat? Ada. Roja, harapan, ada enggak dalam salat? Ada. Ini amalan hati semua ini. Hub, cinta, khauf, takut, semua tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah, semua masuk dalam salat ini. Makanya ibadah yang paling komplit ya, yang tergabung di dalamnya antara ibadah hati dan raga itu apa? Salat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini sebagai kendaraan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditegaskan pula dalam sebuah hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ini salah seorang sahabat yang megang rahasianya Nabi. Sahibus sir namanya, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Khattab pernah datangi Hudzaifah. Pernah datang, Hudzaifah, apakah Nabi menyebut saya dalam golongan orang-orang munafik? Karena Hudzaifah dengar langsung dengan Nabi siapa tokoh-tokoh munafik. Langsung Nabi sebut namanya. Makanya Umar bin Khattab ngendap-ngendap deketin siapa? Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah, aku masuk enggak Nabi sebut tadi? Ya. Lihat khawatirnya Umar bin Khattab tentang kemunafikan. Nah, Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amran shalla. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau sedang dirundung masalah, maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung takbir dan salat. Lihat. Ternyata solusi problem dunia dan akhirat di mana? Salat. Kalau sekali lagi kalau apa? Benar salatnya. Karena ada orang salat kayak matok ayam, apa namanya? Kayak bebek, kayak ayam itu. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ini akan masuk juga, akan ke sana juga insyaallah, ya. Lihat Nabi SAW ketika Nabi dirundung masalah, ketika beliau mendapati sesuatu yang menyusahkan beliau, maka Nabi SAW shalla, beliau salat. Ya, beliau melakukan salat. Kalau kita gimana Bapak Ibu sekalian, ada langsung handphone yang diambil. Ya. Update status, lagi galau. Masya Allah. Ini namanya apa? Minta pertolongan kepada manusia. Mengharap kepada manusia. Ingat, ini sebenarnya penyakit. Penyakit ini Bapak Ibu sekalian, yang seharusnya dirubah. Ya, dirubah ini. Tempat curhatnya manusia itu kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita curhat sama manusia, itu manusia bisa enggak dia tutupi kekurangan kita? Enggak. Malahan jadi apa? Entar jadi bahan dia, jadi membuli kita, menjadi aib. Ini kasihan banget ya si fulan itu. Masya Allah. Iya. Jadinya seperti itu. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala kita curhat, Dialah zat yang maha kuat, yang memiliki segala sesuatu. Maka ingat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan wadah seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengaplikasikan hal ini? Kita semua bisa insyaallah. Maka sekarang mulai kita merubah ya konsep hidup kita yang mungkin kita pernah ya dirundung masalah, maka yang paling pertama kita biasanya cari teman-teman yang bisa menyelesaikan. Cari backing biasanya. Ada masalahnya langsung cari backing. Nauzubillahi min dzalik. Seharusnya backing yang sebaik-baiknya yang dia cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan orang-orang beriman ketika didatangi masalah apapun itu, maka ucapan dia apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ada berita yang membuat dia kacau balau hatinya, umpamanya galau, khawatir, langsung dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka yakin kalimat ini akan mencukupkan kita dari apa yang kita khawatirkan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Atau mungkin ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Silahkan. Nggak apa-apa ya, sebelum kita lanjut kita tanya jawab. Oh gitu. Masya Allah. Kemudian yang poin berikutnya, ini sudah keberapa ini? 4 ya? 4. Tadi 3 kan? Yang keempat kata, yakni manfaat diantara manfaat salat, yakni pahala tentunya dan kebaikan yang besar telah disiapkan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendirikan salat. Besar pahalanya, Pak. Ya, besar pahalanya. Bahkan dengarkan perkataan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Nabi SAW mengatakan, khamsun salawat katabahunna Allahu 'alal ibad faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a istaghfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahda in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a adkhalahul jannah. Rawahu Abu Dawud. Lihat Nabi SAW sebutkan 5 salat yang telah Allah wajibkan kepada para hambanya. 5 salat. Salat apa yang pertama? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jaga ini, Pak. Jaga baik-baik. Apa kata Nabi SAW? Siapa saja yang mendirikannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun, ya, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebab itu dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Artinya apa? Akan ada akad dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menyepakati akad dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan siapa saja yang tidak mendirikannya atau tidak menjaganya, maka tidak ada perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tidak dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak salat. Ya, sebab cahaya itu adalah salat itu adalah cahaya, Bapak Ibu sekalian. Makanya orang-orang yang salat biar hitam bagaimanapun, maka dia tampak apa? Tampak bercahaya. Sinar dia, Pak. Bukan sinar lampu, tapi memang sinar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? As-salatu nurun. Salat itu cahaya. Di dunia loh. Pasti orang-orang yang salat itu akan terjaga dia. Jadi kalau kita sebenarnya paham akan hal ini, insya Allah alat-alat kosmetik itu nggak laku lagi, nggak laris. Kenapa? Di situ ada keutamaannya apa? Orang yang sholat pasti bercahaya karena dia berwudu. Di hari kiamat Nabi SAW katakan, saya rindu dengan saudaraku. Para sahabat mengatakan, ya Rasul, bukankah kami ini saudaramu? Apa kata Nabi? La, bukan. Kalian ashabi. Kalian itu sahabatku. Terus siapa saudara engkau ya Rasul yang engkau rindukan? Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepadaku lantas tidak melihatku. Tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Luar biasa enggak, Pak? Luar biasa. Sahabat beriman kepada Nabi ada asbabnya. Ya enggak? Karena melihat Nabi SAW. Melihat wahyu turun. Melihat Jibril, bahkan Jibril pernah dilihat oleh para sahabat, ya. Melihat mukjizat-mukjizat yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengeluarkan air dari tangannya, Bapak Ibu sekalian. Nabi pernah membelah bulan dengan tangannya, sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh para sahabat. Apalagi di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah manggil pohon, Pak, mendekat.
Coba lihat, ini bukan dongeng, Pak. Nabi panggil sebatang pohon untuk mendekat dan apa? Bersaksi. Coba lihat, keren nggak, Pak? Masya Allah. Ini nggak bisa dibuat ini film Hollywood dan Bollywood manapun ini. Ya, dipanggil oleh Nabi SAW. Lihat, wajar kalau mereka beriman. Itu pun berat, beriman di zaman sahabat. Tapi ini kata Nabi, saya rindu dengan saudaraku. Para sahabat mengatakan, ya Rasul, bukan kami ini saudaramu? Nabi mengatakan, la bal antum ashabi. Kalian adalah sahabatku. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasul, bagaimana engkau akan mengenali ya umatmu, saudaramu di hari kiamat kelak? Apa kata Nabi SAW? Tidakkah engkau mudah mengenali ketika ada sekumpulan kuda yang warnanya hitam legam semua, tapi ada di antara mereka yang putih di atas kepalanya dan di kakinya? Mudah nggak mengenali, Pak? Kalau ada kuda semua hitam semua ini di padang luas ini, kemudian ada di antara mereka yang putih kepala dan kakinya, mudah nggak mengenali? Mudah mengenali. Ya, Masya Allah, ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitupun di hari kiamat kelak, para umatku, kata Nabi SAW, saudaraku, yakni diberikan cahaya di kepala dan di kakinya. Karena apa? Wudhu tadi. Dan orang yang wudhu pasti sholat, Pak, Bapak Ibu sekalian, betul nggak? Mana orang nggak wudhu nggak sholat? Sholat nggak wudhu, diterima nggak sholatnya, Pak? Nggak bisa, batal sholatnya. Ada orang sholat dia udah tahiyat akhir, astagfirullah, ternyata nggak wudhu. Ah, nanggung dah. Nanggung. Nggak bisa, harus dihentikan sholatnya, nggak diterima. Ya, nggak bisa tanggung-tanggung, nggak ada tanggung-tanggungan di sini ya. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang paling luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ingat keutamaan sholat, ya, yakni penggugur dosa dan kesalahan. Ada nggak di sini orang yang nggak pernah sholat? Orang yang nggak pernah salah? Ada? Kalau ada, saya mau kasih hadiah dia, Pak. Akan digugurkan dosanya. Lihat hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, ya, ara'aitum law anna nahra bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Dengarkan perkataan Nabi SAW. Bagaimana pendapat kalian? Ini metode Nabi, Pak, untuk mengajarkan agama. Apa itu? Dengan apa? Dengan sistem tanya jawab. Ini metode dakwah juga yang paling baik. Kenapa? Karena kalau orang ditanya, Bapak Ibu sekalian, dan tidak tahu jawabannya, tentu orang itu akan masang baik-baik indranya untuk memahami. Dan ini metode Nabi SAW. Nabi katakan apa? Bagaimana pendapat kalian jika di depan pintu rumahmu ada sungai, Pak? Tahu sungai, Bapak Ibu? Pernah lihat sungai? Jadi kayaknya agak susah sungai. Ada sungai yang sangat luas, lalu kalian 5 kali mandi di tempat tersebut. Nabi katakan, hal yabqa min daranihi syai', apakah tersisa kotoran pada tubuhnya? 5 kali nih mandi, Pak. Kita berapa kali mandi, Pak? 2 kali. 2 kali. Minimal 1 kali, Pak. Sepekan. Sepekan. Ya, ini 5 kali mandi dalam sehari semalam, Pak. Nabi SAW katakan, adakah yang tersisa kotoran di tubuhnya? Para sahabat menjawab, tentunya la yabqa min daranihi syai' ya Rasulullah. Pasti tidak akan ada kotoran yang menempel pada tubuhnya. Kemudian kata Nabi SAW, setelah mendengarkan jawaban tersebut, Nabi mengatakan SAW, fadzalika mithlus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Begitupun orang yang salat 5 waktu sehari semalam, Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Bahagia nggak, Pak, kalau dihapuskan dosa-dosa kita, Pak? Bahagia. Makanya ketika kita sholat harus kita khusyuk betul. Harus ada dalam diri kita keyakinan apa? Dihapuskan nih dosa ini. Dihapuskan nih dosa ini. Nggak apa-apa, capek dulu dah, nggak apa-apa. Panas kepanasan nggak masalah. Ya, dempet-dempet.
Ya Allah, sempit banget ya. Kayak orang sholat di Mekah itu, Masya Allah. Ya. Itu sampai gini-ginian Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada yang, ya Allah, ini kalau di rumah anak ini nggak ada yang gini-gini. Monggo orang Pak di sini Pak, monggo Pak, monggo. Depan kosong, monggo. Di Saudi nggak ada yang gitu-gituan Bapak Ibu sekalian. Ya. Pokoknya masing-masing orang akan berusaha untuk menjadi yang terdepan. Begitu dalam sholat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis berikutnya, hadis kedua, yakni riwayat Imam Muslim. Tadi riwayat Imam Bukhari. Ini riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan as-salatul khams wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratul lima bainahunna. Nabi SAW katakan salat 5 waktu, salat dari salat yang lainnya Pak, Jumat ke Jumat berikutnya, kaffaratul lima bainahunna, yakni penggugur dosa di antara keduanya. Subuh ke zuhur nih, kita jaga sholat, maka dosa kita antara subuh dengan zuhur itu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhur ke asar, pernah berbuat dosa, Allah gugurkan dosanya lagi. Asar ke maghrib, ada dosa yang dilakukan, karena dia sholat maghrib, asarnya tadi sampai maghrib dihapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Malam yaghshal kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Apa dosa besar? Kesyirikan pamannya, mendatangi dukun, ya, uqul walidain, durhaka kepada orang tua, ya, dan seterusnya. Jadi selama dia tidak melakukan dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Utang, nggak bisa utang diampuni Pak. Ya Allah, saya sudah sholat nih, utang sudah beres semua dah. Besok ditagih, Dek, bayar utang lo nggak? Kan udah sholat. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian ya, nggak bisa, ini nggak akan bisa. Jadi ada kesalahan, ada sesuatu yang berhubungan dengan manusia, maka Allah angkat tangan di situ. Allah nggak ikut campur di situ. Harus kita selesaikan kita dengan orang tersebut. Kalau enggak, di hari kiamat akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu ma tasma'un. Semoga bermanfaat ya. Walhamdulillahi rabbil alamin.